keluarga-keluarga Nabi, ya, Ahlul Bait, ya, siapa lagi? Sahabat-sahabat Nabi pernah singgah ke negeri ini. Ini datang orang entah dari mana, saya cucu Nabi, terkecoh. Aduh, kita tidak perlu membuat makam-makam yang aneh-aneh. Makam-makam di tempat kita banyak aneh-aneh, tapi nggak diproklamirkan, nggak diada-adain ya di luar sana. Apa makam di sini kau putar itu batu nisannya, kau putar dari begini, kau bikin begini, nanti mutar lagi. Itu nggak usah kemana-mana dulu, nunggu di situ, mutar lagi kayak semula. Nah, kalau mau yang aneh-aneh seperti itu, kalau saya nggak perlu yang begitu. Kalau mau yang aneh-aneh seperti, kalau saya nggak mau yang aneh-aneh seperti itu. Udah, kita jangan campur adukkan masalah politik, masalah dunia ini, masalah pemilihan ini, nggak usah kita mengajak orang untuk membenci. Kalau mau dagang yang sehat. Ayo. Walaupun negeri kita nggak ada hujan susu seperti mereka, insya Allah negeri kita makmur, subur. Walaupun rakyatnya belum. Ya, salah kita sendiri. Kita tidak punya sumber daya manusia sehingga dikelola oleh orang lain. Kena tipu terus kita. Politik ditipu, agama ditipu, kesehatan ditipu, ekonomi ditipu. Mari saudara-saudaraku yang ada di Aceh, kita jangan sampai dicekokin sejarah-sejarah dongeng. Di Aceh banyak juga sejarah dongeng. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ya, nggak usah jauh-jauh nyari guru. Kenapa kelihatan nggak ada? Karena kita nggak nyari. Coba kalau kalian cari, banyak itu tengku-tengku kita, ustadz-ustadz kita nggak baca Ratibul Haddad, nggak akan masuk neraka kita. Kalau nggak baca Ratibul Haddad, nggak ada kemungkinan nggak masuk surga kita. Datuk-datuk saya nggak ada baca Ratibul Haddad, nggak ada datuk saya. Kita punya ratib kita sendiri. Tokoh-tokoh kita di masa lalu, ulama-ulama yang go internasional banyak. Penerusnya juga ada, cuman nggak viral. Kalau cuman berpatokan kepada banyak pengikut di sosmed, aduh, hancurlah agama kita. Yang pingin viral, saya bantu viralkan. Bilang sama tengku-tengku kita, muncul, jangan diem, jangan diobok-obok orang. Jangan ketika ada tamu kita nggak tahu siapa langsung cium kaki, cium tangan. Padahal usianya lebih muda dari kau. Datang si Bahar di Aceh berlomba-lomba rebutan tangan. Aduh, tai. Malu sama leluhur kau. Kayak Nabi turun dari langit. Siapa dia? Cari tahu siapa dia. Ajaran yang mereka bawa ajaran seperti apa? Jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Ingat pesan Cunya Adhin, melihat dengan pikiran, meraba dengan hati, melangkah dengan keyakinan. Walaupun mata kita buta, kita tetap bisa melihat, karena kita melihat dengan pikiran. Jangan nanti Aceh ini tiba-tiba datuk kita nggak ada artinya sama sekali, datuk orang paling berjasa. Ingat itu. Jangan sampai, aduh, kacau ya ikhwan, kacau sekarang. Maulid aja harus undang Habib, cucu Nabi. Habis itu kasih umpan leher dia, kasih apa yang ada. Padahal nggak ada ilmu, cuman itu aja yang dia ngomong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sudah berhadir di tempat ini, kita adalah cucu Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kita adalah pejuang-pejuang untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seolah-olah sebelum dia datang kita nggak tahu kalimat itu. Dengan adanya datuk-datuk kami datang ke negeri ini, maka negeri ini menjadi negeri syariat, maka negeri ini menjadi negeri Serambi Mekah. Siapa datuk mereka? Ke kampung si Bahar aja yang mensyiarkan Islam datuk kita. Kenapa nggak datuk dia? Mak dia aja baru masuk Islam kan? Tetangga-tetangga dia masih ada yang bukan Islam kan? Ngapain ngundang orang seperti itu untuk syiar Islam di negeri kita? Kebalik. Ke kampung dia dulu, datuk-datuk kita sudah datang syiar Islam dan sudah diislamkan semuanya. Artinya sudah mendapatkan hidayah dengan berkah ceramah-ceramah mereka, dengan hijrahnya mereka ke sana. Kemudian datang Belanda dibawa ajaran kafir lagi. Buka sejarah, jangan lupa. Kampungnya aja sendiri rata-rata belum muslim. Mau ngajarin kita beragama dengan cara-cara yang biadab. Kalau cara yang bagus nggak apa-apa. Coba dipikirkan. Orang kurap jualan obat panu nggak laku ya ikhwan. Mikir kita. Berapa banyak ulama-ulama kita di Aceh yang mastur? Tanya sama mereka. Saya begitu nunjukin foto si Bahar, foto si Rijik, mereka bilang apa? Tidak bilang apa-apa, cuman senyum. Yang baik diikuti, yang nggak baik nggak usah diikuti. Gitu jawabnya. Kemudian budak-budak dia bilang di Aceh, oh si Rijik udah pernah berfoto dengan ulama ini, sudah berfoto dengan ulama itu. Ulama, siapapun datang ajak berfoto mau mereka. Namanya juga ulama, bukan Rijik. Kalau Rijik coba saya ajak dia foto sekarang, nggak mau dia. Ente pendukung penista agama, ente menghina habaib, paling gitu. Kalau ulama kita, Belanda pun ngajak berfoto mau. Nggak mau menyakiti hati orang, nggak mau mempermalukan orang. Salaman mau. Nggak menampakkan aib orang di depan publik, nggak menampakkan si ini si bangsat, si ini si jahat, enggak. Dengan caranya yang begitu, dengan akhlaknya yang demikian, orang-orang tersentuh hatinya. Ayo saudara-saudaraku yang ada di Aceh, undang tengku-tengku kita, santri-santri yang udah lulus pondok. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Viralkan mereka, kasih panggung ke mereka. Nggak usah ngundang hantu belau dari mana, itu nggak perlu. Banyak sekali lulusan Aceh ada, lulusan luar negeri juga banyak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.